Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Saifullah, NIM T2017-1265. Yang pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bab 2, yaitu berbusana muslim dan muslimah cermin keberbedaan dan keindahan, di mana di dalamnya ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Poin yang pertama yaitu memahami makna berbusana muslim dan muslimah dan menutup aurat. Dan poin yang kedua yaitu tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Dan poin yang ketiga, alasan, tujuan, dan manfaat berpakaian sesuai syariat Islam. Langsung saja kita akan membahas poin yang pertama, yaitu memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Yang pertama, makna aurat. Kata aurat berasal dari kata awiro yang artinya hilang perasaan. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Adapun menurut istilah, dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makna jilbab dan busana muslimah. Kata jilbab berasal dari kata aljab yang artinya menculurkan atau memamparkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Menurut bahasa, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. Adapun secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Busana muslimah artinya pakaian yang dipakai perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk ditutupinya, yang berguna untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. 3. Fungsi pakaian. Berpakaian merupakan salah satu bentuk tata krama dalam agama Islam. Fungsi pakaian ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penutup aurat. Yang kedua, sebagai perhiasan dan keindahan. Pakaian sebagai perhiasan berfungsi untuk menyatakan identitas diri pemakainya dalam berpakaian. Pakaian sebagai keindahan merupakan kebutuhan manusia untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai perkembangan zaman. Dalam berpakaian yang berfungsi sebagai perhiasan dan keindahan harus memperlihatkan nilai-nilai kesopanan yang sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, sebagai pelindung tubuh. Pakaian dapat melindungi diri kita dari udara dingin, panas, sengatan matahari, gigitan serangga, dan sebagainya. Dengan berpakaian maka dapat melindungi diri kita dari sakit. Selanjutnya yang keempat, batasan aurat bagi muslim dan muslimah. Aurat laki-laki dan perempuan berbeda, dan agama Islam telah mengatur ketentuannya. Aurat laki-laki dewasa, yaitu antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Poin yang kedua, yaitu tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Baik laki-laki maupun perempuan Islam wajib menggunakan pakaian takwa. Pakaian takwa yaitu pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, yang menutup aurat. Yang pertama, tata cara berpakaian bagi laki-laki. Seorang muslim hendaknya memperlihatkan tata cara dalam berpakaian, di antaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, wajib menutup aurat bagi laki-laki dari pusar sampai lutut. Yang kedua, menggunakan pakaian sederhana dan rapi. Yang ketiga, memulai dari sebelah kanan. Yang keempat, tidak memakai emas dan pakaian sutra. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Dan yang keenam, tidak diperkenankan memakai pakaian wanita. Yang kedua, tata cara berpakaian bagi perempuan. Adab berpakaian bagi seorang perempuan yaitu sebagai berikut. Memakai pakaian yang menutup aurat, yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, tidak menampakkan atau memamerkan perhiasan kecuali yang biasa tampak seperti cincin dan gelang. Yang ketiga, memanjangkan kerudung hingga menutup dada. Yang keempat, tidak boleh memakai pakaian yang terlalu ketat dan tipis. Yang kelima, dilarang memakai pakaian yang seronok karena akan membuat mata orang lain terus-menerus bertuju kepadanya. Hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan niat-niat jahat orang lain.
Adab berpakaian dalam pandangan Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdoa sebelum memakai pakaian. Yang kedua, ketika mengenakan pakaian hendaklah berniat dengan ikhlas hanya untuk beribadah kepada Allah SWT dan mencari ridhonya. Yang ketiga, mendahulukan anggota badan yang kanan ketika hendak memakai pakaian dan anggota badan yang kiri ketika hendak melepaskannya. Bagian anggota badan hendaklah ditutup seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. Yang keempat, pakaian harus menutup aurat, terutama bagi wanita dan laki-laki. Yang kelima, memakai pakaian yang bersih dan rapi. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian bagi wanita untuk laki-laki dan pakaian laki-laki bagi wanita. Yang ketujuh, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Yang kedelapan, tidak berlebihan atau sengaja melebihkan lebar kainnya. Yang sembilan, tidak terlalu ketat dan transparan. Poin yang ketiga yaitu alasan, tujuan, dan manfaat berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama, alasan berpakaian sesuai syariat Islam. 1. Manusia sebagai makhluk yang mulia. 2. Manusia siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Hidup di dunia bersifat sementara. 4. Setiap hamba Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepadanya. Yang kedua, tujuan berpakaian sesuai syariat Islam. 1. Menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. 2. Menunjukkan manusia sebagai makhluk Allah SWT yang berbudaya. 3. Mewujudkan suasana kehidupan yang aman, tertib, damai, dan penuh rahmat. 4. Menjauhkan pola kehidupan yang penuh laknat. Yang ketiga, manfaat berpakaian sesuai syariat Islam. 1. Terbebas dari dosa yang berkepanjangan. 2. Terjaga keselamatan diri oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Dijauhkan dari sikap aniaya dari sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. 4. Ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Dijauhkan dari perbuatan maksiat. 6. Terjaga keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi yang kita pelajari pada kali ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Sekian dari saya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.